Perhatian, perhatian. Pintu popcorn movie telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton bioskop, dipersilahkan masuk. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Priscilia, sekretaris pribadi kamu di Popcorn Movie. Di edisi Crunchy Salty kali ini, Priscil bakal bahas film action yang seru-seru nih. Kali ini kita bakal nostalgia dengan bahas sebuah alur film yang berjudul Transformer yang pertama dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang kisah pertarungan antar robot yang mengincar sebuah kekuatan besar untuk menguasai dunia. Dan film ini disutradarai oleh Michael Bay dan dibintangi oleh Shia LaBeouf, Megan Fox, Tyrese Gibson, dan masih banyak lagi. Oke deh, daripada kita penasaran nih sama alur ceritanya, mending kita langsung aja. Dikisahkan terdapat sebuah kubus berkekuatan besar yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Kubus itu mampu menciptakan sebuah dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Pada suatu hari, ada pihak yang memanfaatkan kekuatan kubus tersebut untuk kejahatan. Dan akhirnya hal itu memicu sebuah perang besar hingga menghancurkan planet asal kubus itu dan membuat kubus itu terlempar jauh ke angkasa. Hingga pada akhirnya, kubus itu diketahui jatuh ke bumi puluhan ribu tahun lalu. Kemudian, di pangkalan udara milik Amerika yang terletak di negara Qatar, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox baru saja sampai untuk menjalankan tugas di sana. Beberapa saat kemudian, menara pengawas mendeteksi kehadiran sebuah helikopter asing yang mendekati mereka. Kemudian mengirimkan 2 jet tempur untuk mengawal helikopter tersebut dan memaksanya mendarat di pangkalan militer. Di tempat lain, William menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia telah tiba di Qatar dengan selamat. Malam harinya, saat helikopter asing itu mendarat dan dikepung oleh banyak pasukan, tiba-tiba terjadi hal aneh. Bogey's in the weeds 10 miles out, not squawking. Radar, where's the inbound? Bogey's 5 miles out, sir. Bogey's on the deck. Helikopter itu berubah wujud menjadi sosok robot yang mengerikan dan mulai mengamuk. Robot itu menembakkan senjata ke segala penjuru. Lalu robot itu terlihat meraih sebuah benda dari pusat komando yang ternyata robot itu mencoba untuk mengunduh file rahasia milik militer Amerika. Kat yang siaga di sana kemudian berinisiatif untuk memutuskan kabel koneksi agar robot itu tidak bisa melanjutkan aksinya. Setelah gagal mengunduh, robot itu kembali mengamuk. Salah satu prajurit bawahan William berhasil merekam penampakan robot itu. Dari dalam tubuh robot itu keluar robot dengan ukuran yang lebih kecil masuk ke dalam tanah. Robot helikopter itu terus mengamuk dan membunuh semua orang dan menghancurkan semua pesawat yang ada di sana. Sementara itu, di SMA Marshall Los Angeles, di dalam sebuah kelas, seorang siswa bernama Sam Witwicky mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menelusuri jejak kakek buyutnya sendiri yang ternyata adalah seorang penjelajah. Sam menunjukkan barang bekas milik kakeknya. Selain presentasi, dia juga menjual barang-barang itu ke eBay, termasuk kacamata rusak milik kakek buyutnya. Sam juga menunjukkan berita bahwa kakek buyutnya itu menggambar simbol-simbol aneh dan berceloteh tentang manusia es raksasa hingga membuatnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Usai presentasi, Sam diantar oleh ayahnya untuk membeli mobil bekas sebagai hadiah karena presentasinya di sekolah. Sampai di showroom, Sam awalnya nggak tertarik dengan mobil-mobil bekas yang ada di sana. Hingga dia melihat sebuah Chevrolet Camaro kuning dengan garis racing di atasnya. Dia pun langsung jatuh cinta dengan mobil itu. Si penjual mobil menjual itu dengan harga yang sangat tinggi, sehingga ayah Sam tidak mampu untuk membayarnya. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh. Kaca-kaca mobil bekas itu tiba-tiba pecah. Si penjual pun terpaksa menjual Camaro tersebut dengan harga yang murah.
Di dalam Pentagon Menteri Pertahanan Amerika, John Keller menghimpun semua pakar telematika dan militer di seluruh negeri. Karena baru saja terjadi kejadian serangan mematikan di pangkalan militer Amerika yang terletak di Qatar dan menewaskan banyak sekali prajurit Amerika di sana. Tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan milik Amerika dan aksi itu akhirnya mampu digagalkan sih ya. Dia memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini, pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang mereka. Satu-satunya petunjuk saat ini hanyalah gelombang sonik di saat musuh mencoba meretas sistem jaringan militer. John membutuhkan bantuan semua orang yang ada di sana untuk bekerja keras dan mencari tahu siapa musuh mereka dan apa yang mereka incar. Di tempat lain, di rumahnya Sam, dia memeriksa eBay apakah ada yang menawar kacamata rusak milik kakek buyutnya itu, dan ternyata belum ada. Sam kemudian pergi jalan-jalan untuk membawa mobil Camaro miliknya. Berpindah ke Timur Tengah, ternyata beberapa orang yang dipimpin oleh Kolonel William berhasil selamat dari pangkalan militer Qatar sebelumnya. Di saat mereka sedang beristirahat, pasir di dekat mereka terlihat bergerak. Kembali ke tempat Sam ya, kini dia dan temannya pergi menuju danau untuk nongkrong. Dia melihat gadis pujaan hatinya yaitu Michaela dan pacarnya juga ada di sana. Sampai di sana, Sam ini langsung dibully oleh pacarnya Michaela. Yeah, what's it about? Sucking at sports? Just stop. Michaela pun mengajak kekasihnya untuk pergi. Dia bermaksud ingin menyetir mobil kekasihnya, namun pacarnya tidak mengizinkan karena mobilnya ini mobil mahal. Michaela pun kemudian kesal dan memutuskan untuk berjalan kaki saja. Sam yang melihat kesempatan ini menyuruh temannya untuk keluar dari dalam mobilnya dan kemudian menghampiri Michaela yang sedang berjalan sendirian. Michaela yang tidak punya pilihan pun akhirnya mau diantar oleh Sam. Di tengah perjalanan, mobil milik Sam tiba-tiba mogok. Sorry, just working out the kinks, smooth car. Michaela kemudian membuka kap mobil itu dan mencoba untuk memperbaikinya. Tapi dia terkejut karena melihat mesin mobil Sam yang sangat luar biasa canggih. Dia pun mengetahui tentang mesin karena dia sering membantu ayahnya yang bongkar pasang mobil tuh. You know what? I'm gonna walk. Setelah diotak-atik, mobil itu bisa kembali menyala. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sam mengantar Michaela pulang sampai depan rumahnya. Keesokan harinya dalam Pentagon, tim yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Pertahanan sedang sibuk mengidentifikasi sinyal misterius yang mereka dapatkan sebelumnya. Sementara itu dalam pesawat Air Force One, sebuah radio terlihat berubah menjadi robot. Dan robot itu kemudian menyusup masuk ke dalam ruangan pusat data di pesawat. Dia pun mencoba mengunduh file milik militer Amerika. Namun ternyata peretasan itu terdeteksi. Dan petugas di situ langsung melaporkannya kepada atasannya. Robot itu mengunduh suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika di dalam Pentagon pimpinan militer yang akhirnya memerintahkan untuk memutuskan koneksi dengan Air Force One. Aksi yang dilakukan oleh robot kecil itu mampu digagalkan. Namun dia berhasil melihat file yang merujuk pada Project Iceman yang dilakukan oleh leluhur Sam, yaitu Kapten Archibald Witwicky. Karena kekacauan tersebut, pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat dan kemudian setelah mendarat, robot itu memasuki sebuah mobil polisi yang aneh. Robot kecil itu kemudian menelusuri internet untuk mencari petunjuk tentang Kapten Witwicky, sehingga mengarahkannya kepada sebuah akun eBay yang menjual kacamata rusak. Dan itu tentu saja akunnya Sam lah ya. Robot kecil itu kemudian melacak keberadaan Sam. Dalam rumah, tiba-tiba Sam terbangun karena mobilnya berjalan sendiri. Dia pun mengejarnya karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sam mengejar mobil tersebut hingga ke gudang barang bekas. Dari kejauhan, dia melihat mobil itu berubah menjadi robot yang mengirim sinyal ke luar angkasa. Di saat Sam sedang mengintip, tiba-tiba dia dikejar oleh anjing. Dia pun berlari dan menghindari anjing itu. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil polisi menghampiri Sam dari luar. Polisi itu pun kemudian menangkap Sam. Di Pentagon MCI, dia memberitahu bahwa hasil penelitiannya kepada Menteri John dan meneliti kalau teknologi yang meretas sistem milik Amerika sebelumnya merupakan teknologi yang sangat canggih. Tapi tidak satupun negara di dunia memiliki teknologi seperti ini.
Maggie pun meneliti kalau yang menyusup ke dalam sistem bukanlah komputer sembarangan, namun merupakan sebuah organisme berbasis komputer. Namun ucapan ini tidak dipercayai. Maggie pun akhirnya diusir karena analisa MCI dianggap mengada-ada. Kemudian berpindah kepada Sam. Akhirnya ayahnya datang untuk membebaskan anaknya dengan tebusan. Sementara itu kita jumping lagi ke Timur Tengah, di mana William dan pasukannya akhirnya sampai ke pemukiman warga. Baru sampai, mereka langsung diserang oleh robot yang keluar dari dalam pasir. Robot itu berbentuk mirip kalajengking. William pun segera menuju ke rumah warga untuk meminjam telepon dan meminta bantuan. Sementara di luar, para prajurit sedang bertempur melawan robot kalajengking. Pentagon yang menerima panggilan itu kemudian segera mengirimkan pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang terjadi. Menteri John terkejut saat melihat sosok tubuh kalajengking yang mengamuk. Pentagon kemudian mengirimkan beberapa pesawat tempur ke sana. Beberapa saat kemudian, tanpa ragu-ragu, pesawat tempur yang sudah tiba menembaki robot kalajengking itu bertubi-tubi. Serangan tersebut mampu melumpuhkan robot kalajengking itu dan membuatnya kabur ke dalam tanah dan meninggalkan potongan ekornya yang terpotong. Sore harinya, helikopter pengangkut pun digiring untuk mengevakuasi prajurit yang tersisa di sana. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa mengcopy semua data yang dia butuhkan dan membawanya keluar. Dia bermaksud untuk menemui temannya yang seorang hacker yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Sesampainya di rumah temannya bernama Glenn, yaitu seorang hacker, dia meneliti bahwa sinyal data itu merujuk pada sebuah proyek yang bernama Project Iceman yang dilakukan oleh Sector 7, di mana leluhur Sam terlibat di dalamnya. Di saat Glenn sedang meneliti, tiba-tiba rumahnya digeledah oleh pasukan FBI. Pasukan itu pun menangkap Ming dan Glenn. Pagi harinya, saat sedang santai dalam rumah, Sam kaget karena melihat mobilnya kembali pulang. Dia pun kemudian pergi keluar menaiki sepeda. Dia dikejar oleh mobilnya bergerak sendiri. Saking paniknya, dia sampai terjatuh di depan Michaela. Setelah bangkit, dia kemudian melanjutkan perjalanan untuk menghindari kejaran mobilnya. Di bawah jembatan, Sam melihat mobil polisi yang bukannya membantu, mobil itu malah bergerak maju mundur gak jelas ya, sama kayak mobilnya Sam. Tiba-tiba mobil itu berubah menjadi robot mengerikan dan mengancam Sam, yang kemudian menanyakan mengenai kacamata rusak yang dia jual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Sam pun langsung kabur dari sana. Di jalan, dia bertemu dengan Michaela. Di sana, Sam menghentikan Michaela untuk tidak masuk. Di saat robot polisi mendekati mereka, dari belakang Chevrolet Camaro milik Sam kemudian datang untuk menolong mereka. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil kuning itu sehingga terjadi adegan kejar-kejaran ya. Sam dikejar oleh polisi. Namun ternyata lokasi Chevrolet milik Sam pun terdeteksi. Mobil itu kemudian berubah bentuk dan mulai bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu. Sedangkan Sam dan Michaela dikejar oleh robot yang lebih kecil. Mereka pun melawan robot itu dengan menggergaji dan memotong-motong robot kecil itu. Sam pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi dan dia berbicara dengan robot kuning miliknya. Robot itu berkomunikasi dengan siaran radio mobil. Sam dan Michaela kemudian sadar kalau robot kuning itu adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning itu kemudian kembali berubah bentuk menjadi Chevrolet Camaro untuk menyuruh Sam dan Michaela menaikinya. Di tempat lain, robot kecil yang menyerang Sam tadi berubah bentuk dan menyamar menjadi ponsel milik Sam. Di perjalanan, Michaela penasaran kenapa alien ini memilih wujud mobil Chevrolet kuno yang berkarat. Seketika mobil itu berubah bentuk dan dia mengeluarkan Sam dan Michaela yang ada di dalamnya. Udah tahu ya nama robotnya, yaitu Bumblebee. Dia meninggalkan mereka berdua dan dia kemudian meng-scan Chevrolet model terbaru. Mobil itu kemudian kembali dengan wujud Chevrolet Camaro yang baru dan membawa Sam dan Michaela ke suatu tempat. Mereka bertiga pun pergi untuk melihat meteor jatuh. Di dekat mereka, di tempat yang terpisah, meteor-meteor itu ternyata adalah robot-robot yang datang dari luar angkasa. Robot-robot itu meng-scan kendaraan yang ada di depan mereka dan berubah wujud menyerupai mobil-mobil. Alien itu kemudian berjalan mendekati Sam. Dan yang paling besar di antara mereka semua yaitu bernama Optimus Prime.
Dia adalah pimpinan Autobot. Optimus memperkenalkan anak buahnya. Yang ada di sana yaitu yang pertama ada Kapten Jazz, lalu ahli senjata yang bernama Air on High, lalu petugas medis Ratchet, dan yang terakhir yang paling selama ini menemani Sam yaitu Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, jadi dia hanya berkomunikasi melalui siaran radio. Optimus menjelaskan, mereka datang untuk mencari Allspark dan mencegah Megatron untuk menemukannya. Nah, Optimus memperlihatkan proyeksi masa lalu kepada Sam dan Mikaela. Dahulu kala, di planet Cybertron, mereka hidup damai dan sejahtera, hingga satu saat, pengkhianat yang bernama Megatron muncul. Megatron dan masukannya disebut Decepticon, telah memberontak dan terjadi peperangan besar. Serangan itu begitu besar hingga menghancurkan planet Cybertron itu sendiri, dan membuat Allspark menghilang di angkasa. Megatron menelusuri jejak Allspark hingga ke bumi. Lalu tanpa sengaja di kutub utara, Kapten Wiki melihat tubuh Megatron yang membeku. Sebelum mampu mendapatkan Allspark, Wiki tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron dan membuat dia menembakkan laser ke arah kacamata miliknya. Koordinat lokasi Allspark tertera di kacamata itu. Itulah mengapa banyak yang mengincar kacamata tersebut. Jika Decepticon berhasil menemukan Allspark lebih dulu, mereka akan menggunakannya untuk menghidupkan kembali mesin-mesin yang ada di bumi dan membentuk pasukan baru lalu memusnahkan umat manusia. Dalam sebuah pesawat, Kolonel memeriksa potongan tubuh robot kalajengking yang sebelumnya dia lawan. Dia menemukan fakta kalau tubuh robot ini bisa ditembus oleh senjata spesial milik Angkatan Udara. Di tempat lain di dalam ruang tahanan, Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sementara itu, kini Sam sudah sampai di rumahnya dan diikuti oleh rombongan Autobots. Sam masuk ke dalam rumah untuk mencari kacamata milik kakeknya. Para Autobots yang ada di luar tidak sabar saat menunggu. Mereka pun membuat kekacauan, tersandung, dan membuat rumahnya menjadi sangat-sangat berantakan. Setelah Sam menemukan kacamata yang dimaksud, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sekelompok agen yang mengaku dari sektor sayap End Time yang dipimpin oleh seseorang bernama Simmons. Salah satu anggota Simon mendeteksi kalau Sam dan Mikaela telah melakukan kontak langsung dengan alien. Mereka kemudian menangkap Sam dan Mikaela dan membawanya menuju ke suatu tempat. Di tengah jalan, Simon memberitahu fakta bahwa ternyata Mikaela ada seorang buronan. Pasalnya, dia membantu ayahnya yang sedang mencuri mobil dan menjual pencurian. Simon mengancam akan memenjarakan Mikaela. Lalu, tiba-tiba Bumblebee menghadang rombongan itu. Optimus pun membebaskan Sam dan Mikaela. Jazz meluncuri senjata milik pasukan Sektor 7, yang kini giliran Sam untuk menginterogasi Simon mengenai siapa Sektor 7 itu. Tapi Simon menolak untuk menjawab. Bumblebee yang kesal melumasi Simon. Akhirnya, anggota Simon juga ikut diinterogasi. Tak disangka, anak buah Simon ternyata telah meminta bala bantuan dari kejauhan. Dan datanglah rombongan pasukan Sektor 7 yang lain. Hal itu membuat pasukan Autobots menyebar. Optimus kemudian membawa Sam dan Mikaela untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi di bawah jembatan, tak sengaja Mikaela terpeleset. Saat saya mencoba menolong, ternyata dia malah ikut jatuh. Beruntung ada Bumblebee yang menangkap mereka berdua di bawah. Namun hal itu membuat keberadaan mereka kemudian diketahui oleh pasukan Sektor 7. Dan mereka pun menangkap Bumblebee dan menyemprotkan gas pembeku S3. Hal itu membuat Bumblebee tidak bisa bergerak dan dia berhasil diciduk oleh pasukan Sektor 7. Optimus dan yang lain tidak bisa membantu Bumblebee karena mereka tidak ingin ada pertumpahan darah. Optimus kemudian mengambil kacamata milik Sam yang terjatuh. Ini dia memiliki peta menuju Allspark. Di dalam Pentagon, Menteri John ditemui oleh petugas dari Sektor 7 bernama Tom. Di saat yang sama, virus yang diunggah Decepticon sebelumnya telah berhasil melumpuhkan semua sistem komunikasi, baik satelit maupun darat. Bahkan, virus itu membuat seluruh dunia mengalami pemadaman listrik global. Tom kemudian memperlihatkan sesuatu kepada sang menteri dan menjelaskan kalau Sektor 7 adalah divisi akses khusus pemerintah yang beroperasi dengan sangat rahasia dan dibentuk sendiri oleh mantan Presiden Hoover puluhan tahun lalu. Simon menunjukkan eksplorasi planet Mars di mana satelit milik Amerika sedang diserang oleh makhluk yang tidak diketahui. Lalu dia menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh anak buah Kolonel William di Qatar sebelumnya. Terlihat ke depan, Simon menjelaskan
bahwa sebenarnya William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka saat ini tidaklah kebal. Mereka masih bisa dikalahkan. Itulah sebabnya mereka mengunggah virus agar militer Amerika tidak bisa berkoordinasi menghadapi serangan berikutnya. Dalam markas Angkatan Udara, William yang baru saja mendarat dijemput oleh pasukan dari Sektor 7. Di tempat lain, Maggie dan Glenn dijemput oleh Menteri John. Mereka semua dibawa ke dalam sebuah dam raksasa. Di tempat lain, Optimus Prime meneliti letak Allspark dalam kacamata milik Sam. Dia pun ditemani oleh Ironhide yang mendeteksi kehadiran pasukan Decepticon juga sudah mengetahui letak Allspark. Optimus memerintahkan pasukannya untuk berjuang mempertahankan Allspark. Jangan sampai Allspark jatuh ke tangan Decepticon. Bila perlu, Optimus ingin agar Autobots dihancurkan apabila segala upaya telah gagal dilakukan. Optimus rela Allspark disatukan dengan Allspark yang ada di dadanya, dan hal itu akan membuat alat penghancur meskipun resikonya Optimus akan terbunuh jika melakukannya. Optimus tidak ingin umat manusia menanggung akibat atas kesalahan yang dulu mereka perbuat. Autobots kemudian mulai bergerak. Di tempat lain, robot kecil yang sebelumnya menyamar menjadi ponsel milik Sam kini berubah bentuk dan menyelinap masuk ke dalam dam. Di luar, Tom ingin menggali informasi dari Sam. Sam bersedia memberikan informasinya dengan syarat catatan kriminal Michaela akan dihapus. Mereka kemudian masuk ke dalam dam. Di dalam, mereka melihat tubuh robot yang sangat besar sedang dibekukan oleh tim Sektor 7. Simon menjelaskan kalau robot ini pasti terperosok di kutub utara dan membeku ribuan tahun yang lalu. Tim Sektor 7 memindahkan robot itu ke dalam dam ini. Pada tahun 1934, William penasaran kenapa robot alien itu mengincar bumi. Sam lalu menjelaskan kalau robot besar itu bernama Megatron, dan mereka datang ke bumi untuk mengincar sebuah kubus yang bernama Allspark. Sam menjelaskan kalau Megatron akan menggunakan kekuatan Allspark untuk memusnahkan kekuatan manusia dan menjadikan bumi menjadi rumah baru mereka. Tom lalu mengantar rombongan itu ke tempat yang lain, dan benar saja ternyata Allspark ada di sana. Dan itu terlihat seperti kubus raksasa. Di luar jendela, Sam menjelaskan kalau kubus itu sudah ada di tempat ini 10.000 tahun lalu sebelum Masehi. Para petinggi Amerika masa lalu yang mengetahui kubus itu juga berasal dari luar angkasa, kemudian memerintahkan untuk membangun dam di sekitarnya. Dam itu dibangun dengan beton setebal 4 kali lapangan sepak bola agar energinya tidak terdeteksi oleh siapapun atau spesies lain dari luar angkasa. Di bawah, robot kecil Decepticon menyerap energi milik Allspark. Lalu dia menyatukan kembali tubuhnya seperti semula. Robot itu memberi kabar kepada semua anggota Decepticon di seluruh dunia bahwa Allspark telah ditemukan. Starscream mulai bergerak. Barikade menuju lokasi Devastator bersiaga. Ball Crusher bersiap-siap. Blackout, sang helikopter, bersiap menjemput pimpinan mereka, sang Megatron. Dalam dam, Tom mendemonstrasikan energi yang dihasilkan oleh Allspark. Dia mengalirkan energi Allspark ke dalam sebuah ponsel. Setelah dialiri energi, Allspark dalam kotak ponsel itu berubah menjadi bentuk robot yang mengamuk dan menembak ke segala penjuru. Simon lalu membunuh robot kecil itu. Di luar, Starscream ternyata sudah sampai di depan dam dan memulai serangkaian serangan. Dalam ruangan kontrol, robot kecil Decepticon menonaktifkan sistem pendingin Megatron untuk bermaksud menghidupkan kembali si Megatron itu. Dari jauh, pasukan Autobot sedang dalam perjalanan menuju dam. Simon kemudian mengantar Sam dan yang lainnya untuk menuju ke ruangan di mana Bumblebee ditahan. Simon memerintahkan untuk membebaskan Bumblebee. Sam memberitahu Bumblebee kalau pasukan Decepticon telah datang. Sam pun membawa pembersih ke tempat Allspark. Bumblebee kemudian memencet sesuatu dan membuat Allspark bereaksi. Allspark berubah bentuk menjadi kecil. William kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan Allspark di pusat kota. Dan dia membutuhkan bantuan dari Angkatan Udara karena mereka akan menghadapi kekuatan yang sangat besar. Menteri John kemudian menyuruh Simon untuk mempersiapkan koneksi radio untuk memberi kabar Angkatan Udara agar bersiap-siap. Sam dengan menaiki Bumblebee kemudian bersiap-siap pergi menjalankan rencana William. Setelah itu, Megatron akhirnya bisa bangkit kembali dan dia pun mengamuk. William dan pasukannya mengawal keluar dari dam menuju kota. Megatron lalu berubah bentuk menjadi pesawat dan kemudian keluar. Megatron kemudian memerintahkan Starscream untuk mengejar Allspark.
Dalam dam, Menteri John dibantu oleh Simon. Maggie dan Claire mengaktifkan radio komunikasi untuk menghubungi pasukan udara dan mengirimkan sandi Morse untuk membantu mereka melindungi Allspark. Di tengah jalan, rombongan Optimus bertemu dengan rombongan Bumblebee. Dia pun kemudian ikut mengawal Bumblebee dan membawa Allspark bersama-sama. Di perjalanan, rombongan Bumblebee dikejar oleh Crusher dan Barricade. Crusher mencoba menghentikan rombongan Bumblebee, namun Optimus Prime berhasil menghentikan aksinya. Optimus pun bertarung dengan Bone Crusher di bawah jembatan dan berhasil membunuhnya. Dalam dam, di saat Glenn dan lainnya mencoba untuk mengirimkan informasi kepada angkatan udara, robot kecil Decepticon mencoba menghentikan aksi mereka. Namun robot itu akhirnya tewas terkena senjatanya sendiri. Angkatan udara yang telah menerima pesanan dari Menteri John langsung mengirimkan pesawat tempur menuju koordinat yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, William kini telah mengawal Bumblebee hingga pusat kota. Mereka meminta bantuan sebuah pesawat yang ada di dekat mereka untuk melindungi mereka. Bukannya melindungi, pesawat itu malah menembakkan rudal ke arah mereka. Itu adalah Starscream. Beruntungnya, Bumblebee dan Ironhide membuat barikade perlindungan menggunakan truk besar. Namun ledakan itu mengakibatkan kaki Bumblebee patah dan tak mampu berdiri. Di saat William dan yang lain sedang berlindung, dari kejauhan datang tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Jazz langsung maju untuk menghadapi Devastator. Anggota Autobots yang lain kemudian datang membantu. Beberapa saat kemudian Megatron tiba di lokasi pertempuran. Anggota Autobots yang menyadarinya langsung mundur. Di tempat lain, Mikaela berhasil membawa mobil derek yang akan dia gunakan untuk menolong Bumblebee pergi. Pertempuran semakin sengit. Di atas gedung, Megatron membelah tubuh Jazz menjadi dua, dan Jazz pun akhirnya tumbang. Dari kejauhan, William dan pasukannya melihat Devastator yang mampu bangkit lagi di belakang mereka. Di atas gedung, Blackout juga sudah menyadari bahwa posisi mereka terkepung. William kemudian memiliki ide untuk menyuruh Sam membawa Allspark ke atas sebuah gedung dan membekalinya dengan flare. Lalu menunggu helikopter menjemputnya di atas sana. Sam yang ketakutan awalnya menolak, sedangkan Mikaela akan membawa Bumblebee pergi dengan mobil derek. Ironhide akan melindungi Sam menjalankan misi ini. Sam pun kemudian bersedia dan mulai berlari. Beberapa saat kemudian, Optimus pun sampai di lokasi pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menantang Megatron. Dua pemimpin robot itu pun bertarung. Megatron menembaki Optimus bertubi-tubi. Optimus pun kemudian tak berdaya. Di tempat lain, Sam menghindari serangan, lalu dia terus berlari. Malah kali ini, Starscream ikut mengincarnya. Ironhide dan Ratchet tanpa lelah terus melindungi Sam dari gempuran para robot Decepticon. Saat berlari, Sam sempat menyatukan Allspark. Hal itu membuat mobil, vending machine, dan komputer berubah menjadi robot yang jahat. Sam akhirnya sanggup memasuki gedung yang dimaksud. Tiba-tiba dari belakang, Megatron juga memasukinya. Megatron pun mengetahui lokasi Sam. Di tempat lain, Mikaela sibuk berpikir bagaimana caranya biar dia tidak berdiam diri di saat yang lain sedang bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu dia membelokkan kendaraannya. Kini dia bertugas menjadi kaki Bumblebee. Sementara itu, Bumblebee menembaki setiap musuh di depan mereka. Bumblebee berhasil membuat Devastator kewalahan. Dan dengan bantuan para tentara yang juga terus menembaknya, Devastator akhirnya bisa dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Sam sudah sampai di puncak gedung yang dimaksud. Dia kemudian menyalakan flare di saat helikopter yang dimaksud akan menerima Allspark. Koper itu ditembak oleh Starscream dan jatuh. Optimus berlari menuju Sam yang kini terancam oleh Megatron. Sam kemudian terjatuh akibat serangan Megatron. Beruntungnya, Optimus berhasil menangkapnya. Dari atas, Megatron kemudian kembali mengejar. Mereka berdua pun jatuh. Setelah bangkit, Megatron kembali bertarung melawan Optimus. Para pasukan pimpinan William yang juga sampai di lokasi menghubungi jet tempur untuk menembakkan rudal ke arah target yang mereka tandai. Blackout yang sadar telah ditandai kemudian menyerang William dan pasukannya. William dengan motornya tanpa takut berjalan mendekati Blackout dan menembaknya sendiri. Blackout akhirnya mampu dikalahkan saat serangan kedua dilancarkan. Ternyata di atas Starscream menyerang pesawat milik pasukan udara. Sementara itu, di bawah, melihat Optimus terdesak, para pasukan militer mencoba untuk membantu dengan menembaki Megatron.
Optimus yang melihat kesempatan menyuruh Sam untuk melempar All-Spark ke arah dada Megatron. Sam pun menurutinya, dan hal itu membuat All-Spark hancur masuk ke dalam tubuh Megatron karena kekuatan All-Spark yang sangat besar. Hal itu membuat Megatron tidak mampu menahannya dan Megatron pun akhirnya mati. Peperangan pun berhasil. Bumblebee untuk pertama kalinya akhirnya bisa bicara. Dia mengutarakan ingin tinggal di bumi untuk melindungi umat manusia. Beberapa bulan kemudian, Sektor 7 dihentikan. Bangkai Decepticon dibuang ke palung laut yang paling dalam, di mana tekanan dalam laut akan menghancurkan mereka semua. Dengan hancurnya All-Spark, mimpi untuk membangun Cybertron baru kini telah musnah. Namun saat ini, Optimus dengan pasukan Autobotnya memilih bumi sebagai rumah baru mereka. Dan mereka pun ingin melindungi umat manusia. Sementara itu, Starscream berhasil kabur keluar dari orbit bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers. Oke, kayaknya sekian dulu deh pembahasan film kali ini. Kayaknya Priscilla mau pamit undur diri. Guess I'll see you guys next time dan dadah!